Batam TV, inspirasi Kepri. Halo, selamat siang sahabat sehat. Senang sekali kami hadir kembali di hadapan Anda dalam program Bincang Prima RSPB Batam, tentunya untuk edisi hari ini Jumat 13 Februari 2026. Seperti biasa bersama saya Putra Iskandar. Selama 1 jam ke depan kami akan menemani Anda untuk membahas satu tema yang sangat sayang sekali jika Anda lewatkan untuk edisi kali ini. Baik sahabat sehat, Bincang Prima, profesional, responsif, inovatif, mahir dan akurat. Kali ini sahabat sehat, kami akan mengangkat tema mengenai depresi dan bunuh diri. Dan tentunya sahabat sehat, antara depresi dan bunuh diri itu sangat kuat sekali terkaitnya ya. Tentunya depresi ini kalau kita boleh jabarkan sahabat sehat, depresi ini adalah penyebab utama bunuh diri. Ya, nah di mana sekitar 90% individu yang mengakhiri hidup memiliki riwayat gangguan mental, terutama depresi yang sangat berat. Nah, kondisi ini sahabat sehat menyebabkan putus asa dan pikiran untuk mengakhiri hidup. Penting sekali tentunya untuk Anda sahabat sehat yang sedang menyimak kami pada siang hari ini untuk mengetahui sekaligus mengedukasi Anda sahabat sehat mengenali tanda-tanda depresi apa saja sebenarnya. Untuk itu kami telah menghadirkan narasumber dari RSPB Batam. Tentunya kami sudah menghadirkan Dr. Ratna Istiastuti, spesialis kedokteran jiwa MKes yang akan siap untuk mengedukasi Anda tentang tema kita pada siang hari ini sekali lagi adalah depresi dan bunuh diri. Kita akan menyapa beliau. Selamat siang dokter. Selamat siang. Apa kabar dokter? Alhamdulillah. Kita ucapkan selamat kembali di Batam TV ya dokter ya. Baik. Kita sudah pertemuan kedua kali, ya. Kalau tidak salah episode beberapa yang lalu kita membahas tentang kesehatan mental ya dokter. Ya. Nah, quick question dokter, ini ada hubungan juga ya dokter ya, kesehatan mental dengan depresi yang untuk tema kita saat ini ya dokter ya? Ya, betul sekali Mas Putra dan sahabat sehat semuanya. Bahwasanya bahwa kalau kita lihat semua manusia itu tidak terlepas dari adanya suatu masalah. Betul. Ya. Dan masalah itu tentu ada juga terkait dengan mengakibatkan depresi ringan, depresi sedang, atau depresi berat. Bahayanya kalau kita sudah mengalami depresi berat, itu kadang-kadang itu tidak bisa membedakan apakah saya ini mampu untuk mengatasi atau tidak mampu untuk mengatasi. Dan kalau tidak mampu untuk mengatasi, akhirnya ada suara seperti ada halusinasi dan sebagainya, itu menyebabkan dia keinginan untuk bunuh dirinya itu kuat. Nah, untuk itu makanya sahabat sehat semua di sini kita perlu tahu adanya bagaimana tentang ciri-ciri depresi yang akan terjadi pada diri kita dan bagaimana bedanya antara depresi dengan sedih. Ya. Baik. Nah, itu yang kita bahas nanti sahabat sehat. Nah, pertama kali dokter, sebenarnya yang dimaksud dengan depresi secara medis itu apa dokter? Ya. Tentu depresi itu adalah suatu perasaan sedih, ya. Tetapi sedih waktunya lebih dari 2 minggu itu menyebabkan suatu depresi. Ya, kalau kita bisa masih punya kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan dan tidak mengurangi dari sebelumnya, itu namanya belum mengalami depresi. Jadi pertama kita lihat dulu dari waktunya, terus kemudian ada beberapa ciri depresi, contohnya misalkan kita mulai ada susah tidur, ya, atau kita mengalami yang tadinya kita minat untuk bekerja, atau kita kalau ibu rumah tangga mungkin mengasuh anak atau masak dan sebagainya mulai berkurang ya waktunya, dan itu badannya itu rasanya terasa capek, nafsu makannya terasa kurang, terus juga selain itu juga kadang-kadang
emosionalnya ada dan mengakibatkan gangguan konsentrasi. Sehingga kadang-kadang kita suka bilang, kok saya mudah lupa ya, gitu. Ternyata itu ada salah satu tanda muncul depresi pada saat awal. Gitu. Oke, sebenarnya penyebab utama seseorang terkena depresi itu apa, dokter? Tentu penyebab utama itu setiap orang berbeda-beda. Kalau kita masih bisa mengatasi dan tidak ada gangguan zat kimiawi di otak, mungkin itu belum, kita masih perlu untuk memotivasi diri penyebabnya apa, sehingga ada kaitannya antara pikiran, perasaan dan perilaku, Mas Putra. Perilaku di sini itu mulai tadi kurang minat, tidak bisa tidur, gitu ya, atau mungkin nafsu makan berkurang, mudah lupa, ya, waktunya 2 minggu ke belakang mulai terjadi seperti itu, dan ternyata perasaannya itu sedih, ya, sedih terhadap apa? Oh ternyata nih misalnya, kok anak saya pulangnya kok selalu larut malam, misalnya gitu. Jadi si ibu itu membayangkan kalau seandainya anaknya nanti tidak mau sekolah, tidak nanti masa depannya bagaimana, nah itu muncul rasa depresi pada orang tua. Sehingga ini diperlukan adanya suatu solusi, pemahaman antara komunikasi antara orang tua dengan anak. Itu contohnya di dalam keluarga. Dalam keluarga ya dokter. Ya, oke. Nah sekarang sahabat saya juga ingin mengetahui dokter, yang seperti dokter katakan di awal tadi, tentunya untuk depresi dengan perasaan sedih yang biasa dalam sehari itu adalah suatu perbedaan ya dokter. Iya. Itu apa perbedaannya dokter? Depresi dengan perasaan sedih yang biasa kita rasakan, itu dokter. Kalau misalkan saya mengalami tadi siang, saya gagal nih untuk lulus dalam satu ujian. Saya awalnya masih sedih, sedih biasa. Tapi ternyata sedih yang saya rasakan pada awalnya itu lama kelamaan menjadikan saya tidak mau lagi belajar. Saya tidak mau lagi kuliah. Saya tidak mau lagi, yang penting biarin aja, saya pasti sudah tidak mampu, saya pasti nggak akan lulus. Nah itu mengakibatkan depresi yang berkepanjangan, depresi berat, waktunya lebih dari 2 minggu. Akhirnya dia benar-benar tidak mau kuliah, tidak mau memperbaiki supaya dia bisa lulus. Itu contohnya menjadi depresi. Kalau sedih, dia pertama kali, oh kalau saya nggak lulus saya sedih. Tapi dalam waktu kurang dari 2 minggu dia bisa berpikir, harusnya kalau saya sedih itu wajar ya. Tetapi apa kesedihan saya, apakah harus berlarut-larut? Apakah harus berkepanjangan seperti itu dokter ya? Nah berarti kalau dia masih sadar, dia masih bisa jangan sampai larut ke dalam depresi yang lebih berat lagi, dia segera memperbaiki. Pentingnya bahwasanya di mana kelemahan saya pada saat sebelumnya. Artinya untuk merasakan seperti itu seseorang tidak bisa dibiarkan begitu saja dokter ya? Iya. Artinya betul. Seperti ini dokter, mungkin seberapa serius nih depresi jika tidak ditangani itu apa yang akan terjadi sama seseorang itu? Banyak hal yang kalau kita lihat di sini, misalkan contohnya saya baru mendapatkan kasus kira-kira beberapa bulan yang lalu. Jadi ini ada suatu keluarga terlibat cinta segitiga. Ya. Ternyata di sini si suami tidak berterus terang kepada istri bahwa dia itu mempunyai pasangan yang lain di luar ya. Terus ternyata pada suatu saat hubungan antara suami istri komunikasinya tidak baik. Dia berantem dan sebagainya, sehingga rasanya si istri jadi sebel sama suaminya, nggak suka, karena selalu ketemu berantem. Nah, belum lagi si suami didesak oleh perempuan yang lain itu untuk segera bersama dia, karena dia mungkin merasa butuh figur seorang laki-laki. Nah, si suami ini stres. Bagaimana saya nggak terus terang dengan istri saya, tapi saya didesak oleh pasangan saya. Nah, akhirnya dia jadi bingung, kalut, menjadi depresi berat. Kalau dia tidak bisa memecahkan masalah ini, takutnya dia mengambil jalan pintas. Kalau saya tidak ada di antara keduanya, beres. Bunuh diri maksudnya. Lebih bagus tidak dua-duanya seperti itu, mungkin pikirannya seperti itu ya dokter ya. Kalau pemikirannya nggak baiknya,
Kalau tidak ada di antara keduanya, saya pergi atau saya tidak ada di dunia ini, itu sangat disayangkan. Tetapi yang penting di sini kita harus menghadapi. Jadi kita mekanisme pertahanan kita harus mampu menghadapi setiap masalah. Masalah mana yang krusial sehingga kita terhindar dari depresi. Hingga lama-kelamaan kalau kita terus terang misalnya dengan pasangan yang lain ini, kita terus terang, maaf saya tidak bisa karena saya prioritaskan keluarga saya sehingga saya terpaksa harus jauh dari kamu. Artinya terpulang dari diri sendiri nih dokter Ya, ya. Perlu betul. ketegasan juga ya dokter. Iya. Nah itu kan tidak semua orang bisa ya dokter. Iya. Itu bagaimana caranya supaya kita bisa tegas seperti itu dokter? Tentu itu harus ada suatu niat yang baik dari seorang untuk memecahkan masalah. Ya. Ya, jadi dia kesadaran. Jadi artinya kalau kita punya suatu masalah, itu kita tahu bahwa ini kita secara sadar. Ya, secara sadar saya harus mempunyai mekanisme pertahanan diri, mempunyai kenyataan bahwa saya kalau nanti tidak melakukan saya akan terjadi seperti ini. Itu kita harus lawan dengan cara melakukan sesuatu hal yang Lebih positif lagi mungkin positif. ya dokter. Ya. Betul, melakukan hal yang positif. Artinya biasanya pikiran negatif itu mengatakan tidak, tapi pikiran yang positif kita harus bilang iya, ya saya lakukan, saya hadapi, dan jangan sendiri gitu Mas Ura. Jadi pada saat kita depresi kita tidak boleh mengurung diri, kita sendiri, akhirnya nanti kita berandai-andai, saya begini, nah itu bahayanya. Oke. Berarti memang baik lagi dokter ya, memang diri sendiri nih dokter ya. Yeah. Harus bisa memilih, harus bisa membedakan juga tentunya Yeah. mana yang boleh kita lakukan dan mana yang tidak boleh kita Yeah. lakukan ya dokter ya. Nah tentunya kami juga ingin mengetahui dokter ya, Yeah. seberapa, di level berapa atau tahap-tahap kapan ini ketika seseorang terkena depresi dan harus memang betul-betul menemui dengan seseorang yang lebih profesional dokter. Yeah. Mungkin seperti dokter juga itu, kapan itu harusnya dokter? Jadi kita merasakan tadi kan minimal 2 minggu ya. Oke. Setelah lebih dari 2 minggu, kok produktivitas kita mulai menurun. Ya. Kok kita lagi ada, tadinya kita senang ketemu sama orang, kita mulai mengurung diri. Mulai males gitu Mulai ya. males Iya. ketemu. Atau mulai males berinteraksi dengan teman-teman yang biasanya kita senang kumpul-kumpul. Iya. Mulai. Coba, kalau masih seperti itu, kita masih bisa tahu bahwa penyebabnya kita lawan, nah itu mungkin kita belum perlu ke profesional. Tetapi ternyata lama-kelamaan kita menjadi hal yang negatif pada fisik kita. Iya. Jadi artinya beralih ke fisik, yang tadinya hanya mental bisa beralih ke fisik. Fisik kita jadi mengalami misalkan sakit kepala, atau di sini terasa ngilu, kadang-kadang mual, kembung. Berarti itu dia tidak bisa memperbaiki mekanisme pertahanan diri supaya bisa jadi dewasa. Yeah. Dia tetap mengakui bahwa dia depresi, tapi dia tidak mau berubah. Nah itu perlu ke profesional. Betul. Nah yang dilakukan oleh profesional biasanya menggali terlebih dahulu. Oke. Istilahnya kita bina raport. Bina raport ini supaya saling percaya, sehingga pasien mungkin pada saat itu perlu mengungkapkan, kalaupun perlu nangis tidak apa-apa. Biasanya kalau sudah ada rasa percaya, memang biasanya akan meluap, tidak malu lagi. Yang dia menyebabkan seperti ini, dan datang ke psikiater. Yeah. Kenapa sebabnya? Pada saat itu tentu seorang ahli berpikir, berarti benang merahnya dari masalah yang disampaikan itu adalah ini. Dari situ kita juga mengadakan istilahnya itu psikoterapi. Kalau psikoterapi itu bagaimana seseorang itu berpikir, kemudian berperasaan dan melakukan hal yang baik. Kalau tidak bisa juga perlu diberikan suatu obat. Oke. Obat itu bekerja di bagian dari otak, di hipotalamus, mungkin di hipokampus. Itu menyebabkan HPA aksisnya itu jadi normal. Artinya kalau kita lihat bisa bahagia lagi,
kita tidak sedih, hormon dopaminnya itu bisa muncul lagi. Nah, itu pentingnya. Oke. Dan ketika seseorang sudah terkena nama depresi, dokter, apakah akan bisa sembuh atau kembali seperti biasanya, dokter? Ya. Dari kalau kita lihat, kebanyakan orang datang dengan depresi itu biasanya perempuan, wanita. Oke. Kenapa ya? Wanita itu mungkin memang lebih memakai perasaan. Mungkin kalau laki-laki lebih rasional. Mungkin dia kalau ada masalah, oh harus saya lakukan ini. Tapi kalau wanita memang bisa lebih memakai perasaan. Nah, bisa, tetapi harus didukung oleh lingkungan sekitarnya untuk dia lepas dari depresi. Kalau dia tetap tidak didukung, sangat berat. Bisa, tapi sangat berat. Karena dia merasa bahwa istilahnya kalau lingkungan toksik gitu ya, jangan ikut jadi toksik. Dia berpikir, oh biarkanlah mereka begitu, yang penting saya tidak merasakan hal yang dia sangka, misalnya seperti itu. Oke, ini menarik sekali dokter ya. Kita yang seperti dokter jelaskan tadi bahwasanya artinya tingkat depresi antara wanita sama pria itu ada perbedaan ya dokternya. Ya. Nah, sebenarnya lebih banyak mana nih dokter yang sering terkena depresi? Apakah wanita, apakah pria dokter? Biasanya itu wanita. Wanita, kenapa nih dokter? Karena gini, biasanya sih kalau saya lihat tahap selama hidup itu seorang itu memang perlu ke psikolog atau psikiater itu minimal 4 kali. Oke. 4 kali itu mungkin pada tahapan tertentu seseorang itu mengalami perubahan suasana perasaan. Oke. Nah, kalau wanita kadang-kadang itu dia merasa bahwa dirinya itu mungkin tidak sekuat laki-laki. Oke. Tetapi kalau umur tertentu laki-laki bisa juga lebih tinggi daripada depresi daripada perempuan. Oke. Contohnya kalau kita lihat mungkin kasus kalau pada remaja itu biasanya lingkungan antar pertemanan. Oke. Ya. Kalau temannya mulai meninggalkan dia, biasanya kalau perempuan ya, aduh kok teman sahabat saya kok mulai menjauh dari saya. Dia mulai sedih, dia mulai ke sekolah dia takut nggak punya teman, misalnya gitu. Atau sebelum menstruasi, biasanya kan ada tuh depresi menjelang menstruasi. Oke. Nah, kalau laki-laki biasanya terkait dengan apakah mungkin pekerjaan belum dapat, atau kebutuhan untuk menghidupi keluarga, atau sudah menjelang pensiun, bagaimana hidup saya nantinya kalau saya sudah pensiun. Biasanya itu terjadi banyak pada laki-laki. Tapi itu ada risetnya aja dokter ya, bahwasanya kalau perempuan lebih banyak terkena depresi ya. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi bahwasanya laki-laki kalau menjalankan hidup nih dokter ya, itu lebih sepertinya bebannya lebih ke laki-laki nih dokter ya. Tapi kalau riset yang sudah dokter katakan tadi lebih ke perempuan yang lebih banyak nih dokter ya. Sebenarnya memang jumlahnya lebih banyak perempuan. Lebih jamak, oke. Tetapi mungkin laki-laki itu bisa segera memperbaiki. Oke. Jadi dia angka depresinya tidak terlalu banyak seperti perempuan. Oke. Jadi cara menyelesaikan masalahnya mungkin kalau laki-laki bisa lebih mengetahui, oh saya harus ambil langkah ini, saya ambil langkah ini. Kalau perempuan yang seperti dokter katakan tadi lebih rasional iya, ya lebih dokter rasional. ya. Oke. Kalau perempuan kenapa kok saya kurang, kenapa kok penampilan saya mungkin nggak menarik, jadi banyak hal yang. Oke, menarik sekali dokter ya. Baik dokter, kita ke pariwara dulu dokter sebelum kita lanjutkan kembali tentunya sabar sehat jangan kemana-mana. Kami segera kembali tentunya dalam program Bincang Prima bersama RSBP Batam.
mendalam tentang berbagai kasus kesehatan dari ahlinya. Dapatkan penjelasan langsung dari dokter dan tenaga medis profesional. Kupas tuntas seputar pencegahan penyakit, fakta, dan mitos kesehatan, serta berbagi tips untuk menjalani gaya hidup sehat. Saksikan Bincang Prima bersama RSBP Batam setiap Jumat pukul 2 siang live di Batam TV. Baik, Anda kembali lagi bersama kami, sahabat sehat di Bincang Prima bersama RSBP Batam, dan kami masih bersama Dr. Ratna Estiastuti, tentunya spesialis kedokteran jiwa MKes. Tentunya kita masih membahas mengenai depresi dan bunuh diri ya sahabat sehat ya. Nah, di segmen yang pertama tadi dokter juga sudah menjelaskan sebenarnya depresi secara medis itu seperti apa, kemudian juga sudah menginformasi dan juga menjelaskan ya sahabat sehat ya dari perbedaan antara perempuan dan juga pria itu lebih banyak terkena depresi siapa yang mana saja seperti itu ya. Nah, mungkin untuk di segmen kali ini dokter kita banyak sebenarnya dokter ya kasus-kasus yang mungkin sering muncul yang baru terjadi dokter ya. Terkena depresi bahkan sampai bunuh diri itu kalau kita lihat usianya itu tidak pada usia dewasa atau usia lansia seperti itu, bahkan itu yang kasus terjadi terakhir itu adalah anak-anak nih dokter ya. Itu sebenarnya gimana? Kan kalau kita dipikir-pikir lagi dokter ya, kalau untuk dewasa atau lansia mungkin pikiran hidupnya seperti itu kita katakanlah. Nah, kalau anak-anak ini apakah seusia anak-anak itu sudah bisa memikirkan yang terlalu berat sehingga terjadi ya bunuh diri itu dokter? Itu bagaimana penjelasannya dokter? Betul, jadi sebenarnya kalau pada anak-anak itu masih tergantung dari lingkungan keluarga. Keluarganya, oke. Dengan keluarga termasuk orang tua tuh yang utama. Nah, jadi kehidupan orang tua di sini juga harus sama-sama menyiapkan kesehatan jiwanya untuk seorang anak. Contohnya kalau suami istri sedang berantem, jangan bilang, kalau gitu aku mati aja deh, misalnya gitu. Oke. Mudah mengucapkan kata-kata seperti itu. Itu ciri-ciri kalimat yang bisa kita waspadai itu dokter ya. Oke. Jadi kadang-kadang si anak itu hanya melihat, oh kalau aku punya masalah berat nggak sanggup, aku mati aja. Oke. Mungkin lama-kelamaan sering didengar hal-hal seperti itu, sehingga si anak itu tidak bisa berpikir bagaimana masalahnya. Padahal sebenarnya yang diajarkan kalau setiap anak mempunyai kesulitan, bagaimana mengatasi masalah. Atau kadang-kadang kita harus juga bisa menyesuaikan dengan situasi. Contohnya misalkan nih, kita kepingin makan di restoran. Tetapi sebenarnya restoran itu untuk kita saat ini nggak pas. Karena mungkin kita harus memikirkan juga pengeluaran lain. Pengeluaran yang lain ya, betul. Nah, si anak juga harus diajarkan. Kita nggak boleh merasa harus sama dengan teman kita yang ada di situ. Kita harus menyesuaikan. Sehingga kematangan cara berpikir dan kesiapan itu tuh untuk anak tuh bisa menjadi suatu, oh ya, saya harus bisa menyesuaikan dengan keadaan kondisi orang tua. Artinya dari usia dini atau masih anak-anak tuh masih kecil ya dokter ya. Kemudian dengan usia remaja dan lansia itu untuk penanganan seseorang yang telah terkena depresi itu berbeda juga penanganannya dokter. Iya, tentu berbeda. Kalau tadi itu anak-anak ya, berarti masih dalam lingkungan keluarga atau orang tuanya lebih berperan lagi ya dokter ya. Kalau untuk seperti remaja itu bagaimana lagi dokter? Kalau remaja biasanya antar mereka itu ada idola antar remaja. Misalkan dia mengidolakan seperti
selebgram atau yang lain-lain gitu. Sehingga dia merasa kalau dia tidak seperti kehidupan yang itu, dia merasa minder. Oke. Atau dia kadang-kadang putus pacar. Oke. Ya. Kalau putus pacar dia langsung merasakan bahwa Dunia saya itu tidak tidak hampa sebaik gitu orang ya. lain gitu. Padahal dia ini punya potensi yang bisa dikembangkan, bukan hanya harus sama dengan orang lain. Oke. Misalkan kadang-kadang contohnya ya, kalau putus pacar itu biasanya kalau wanita melihat bahwa saya nggak cantik misalnya gitu. Tetapi sebenarnya di balik kecantikan itu kan hanya fisik, tetapi kemampuan intelektual, emosional, dan juga ketakwaan perilaku itu kan lebih diutamakan juga. Sehingga dia lebih bisa melihat bahwa saya tidak harus cantik secara fisik, tapi juga secara batin. Luar dan dalam seperti itu ya dokter ya. Iya. Oke, baik. Nah ini dokter boleh nggak menjelaskan kepada kita semua pada siang hari ini tanda-tanda apa saja nih dokter seseorang itu memiliki pikiran ingin mengakhiri hidupnya nih dokter. Mungkin kalau dokter sudah ahlinya seperti itu. Nah mungkin dari masyarakat umum yang biasa nih dokter untuk melihatnya atau apakah tanda-tanda kita bisa lihat tuh apa saja tanda-tandanya? Tentu pertama kita melihat bahwa biasanya kita kalau bertemu dengan teman-teman, kita tuh renyah gitu ya. Iya. Kita senang. Lepas seperti itu ya dokter ya. Tapi kemudian kita lihat 2 minggu teman kita kok nggak ada. Atau dia mulai menyudut, di sudut dia tidak mau berkumpul. Atau banyak diem gitu ya banyak dokter diam. ya. Nah itu kita perlu dekati. Kita dekati, kita istilahnya kita anggap dia itu tidak sendiri. Nah pada saat dia sudah ada rasa percaya diri kepada temannya, dia bisa cerita. Nah kalau di dalam ceritanya itu dia misalkan terlintas bahwasanya saya rasanya itu hidup itu tidak berarti. Saya menjadi hal yang sampah misalkan dari keluarga. Terus saya juga sudah kemarin saya coba ambil pisau misalnya gitu. Saya ingin melukai diri. Nah, biasanya kalau sudah ada kecenderungan ke arah situ, itu mulai tahapan depresinya sudah beralih ke berat. Kalau misalkan dia bilang saya tadi sudah coba lihat pisau itu seolah-olah kayaknya itu kepengen saya ambil. Nah, berarti ada ajakan atau suruhan mengambil itu sudah ada bahaya tidak sesuai dengan realita atau dibilang kita tuh psikotik. Kalau psikotik itu diyakini benar, dia lakukan itu benar. Nah akhirnya terjadi bunuh diri. Kalau kita lihat kan kemarin ada beberapa waktu yang lalu ya di jembatan Barelang. Iya. Itu istilahnya sampai dibilang bahwa disinilah tempat bunuh diri. Karena mungkin pikirnya mereka tuh lompat gitu kan. Artinya mereka yang mendengarkannya tersugesti sendiri iya. gitu ya dokter ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, kalau dia berpikir saya harus lompat, padahal masalah itu nanti akan selesai, kan dia kan akan bahagia lagi. Malah yang diruqyah jembatannya katanya kemarin ya. Jadi sebenarnya dirinya sendiri yang bisa. Artinya diri sendiri lagi, kembali lagi ya dokter ya. Oke. Nah kalau tadi itu tanda-tandanya nih dokter. Nah mungkin ada yang seperti dokter katakan tadi sebuah ciri-ciri kalimat yang seseorang itu ingin mengakhiri hidupnya seperti dokter katakan tadi kayak aku pengen mati saja deh gitu. Nah apakah ada kalimat-kalimat yang lain dokter menandakan atau ciri-ciri bahwasanya seseorang itu memang ingin mengakhiri hidupnya dokter? Mungkin boleh dibilang ada wasiat misalnya. Dia mulai menulis wasiat, atau dia mungkin nggak banyak bicara, tetapi dia mulai satu persatu merencanakan. Misalkan dia mengumpulkan mengumpulkan talika atau ada minuman atau obat-obatan yang bisa membuat kadang-kadang percobaan bunuh dirinya, gitu. Nah itu mungkin perlu diwaspadai. Atau dia katanya nih, kalau saya minum obat sekian banyak, itu akan mati. Sebenarnya enggak. Kalau kita lihat misalkan minum obat Panadol
atau paracetamol 10 nggak mati sih. Cuman yang kena memang organnya. Jadi organnya jadi luka dan itulah yang membuat bahaya di kemudian hari. Jadi kalau boleh saya sarankan kepada sahabat sehat semua bahwasanya melakukan sesuatu itu harus berpikir dulu, jangan langsung bertindak. Jadi supaya kita bisa melakukan hal yang baik. Dan juga harus adanya penting atur pola hidup sehat. Terus kemudian membuat hal-hal yang baru, berinteraksi dengan alam. Karena alam itu membuat kita tuh lapang, lega. Jadi kita yang tadi mungkin hatinya sempit, dengan kita berhenti dengan alam, kita bisa lebih lega. Dan apabila ada pikiran negatif, kita harus katakan tidak, tapi lakukan yang positif. Tapi begini lagi dokter ya, seseorang itu kan memang ketika atau misalkan lah dokter ya banyak sekali menyimpan atau memendam sesuatu yang sangat membuat dirinya terganggu seperti dokter ya. Artinya kan kalau kita lama-lama kita pendam, lama-lama kita nyimpan sendiri, artinya kan untuk mendekati depresi itu kan akan lebih cepat lagi ya dokternya. Nah mungkin saran dari dokter ya seperti apa ya dokter? Ketika kita sudah menyimpan atau memendam, apa yang harus kita lakukan ya dokter? Supaya memang tidak berkelanjutan lebih lama lagi tuh dokter. Biasanya kalau hal seperti itu sudah mengarah kepada gangguan kimiawi di otak. Dia tidak bisa berpikir secara menyemangati lagi. Itu harus diputus sih. Bagian-bagian yang menyebabkan stres itu harus diputus dengan obat. Ya, begitu cepatnya Mas. Obat itu bisa sangat membantu. Kemudian kalau selain dari obat tentu juga harus dari psikoterapi atau cara mekanisme dia menyelesaikan masalahnya. Tulis masalah apa yang dihadapi, kemudian ini yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 yang kita selesaikan. Jadi seperti itu. Setelah muncul lagi semangatnya, kita hadapi satu persatu. Itu dia sendiri mungkin dokter ya. Apakah perlu atau butuh orang-orang sekitarnya gitu? Perlu. Karena biasanya ada orang yang merasa bahwa kalau kurang iman misalnya gitu. Cuma dikasih itu aja nasihat-nasihat seperti itu. Nah, kalau seperti itu pasti dia merasa aku enggak kok, aku masih sholat, aku masih ini. Tapi dia tidak tahu masalah yang memberikan komentar itu tidak tahu masalah sepertinya apa yang terjadi. Itu kadang-kadang jadi bisa menambah depresi lagi. Betul, lebih down lagi mungkin seseorang itu mendengarkan itu ya. Artinya juga kita dari sisi orang lain juga ya dokter ya. Mungkin memilih perkataan atau kalimat yang lebih tepat lagi ya dokter ya gitu ya. Jangan sembarangan, jangan lebih membuat pasien tersebut atau seseorang itu yang telah terkena depresi ya dokter ya lebih down lagi gitu. Tapi kalau menurut dokter ini bagaimana dokter? Seseorang yang sudah terkena depresi dan ingin mengakhiri hidupnya itu sebenarnya lebih banyak masalah yang mereka hadapi itu apa sebenarnya dokter? Apakah memang depresi mungkin karena hubungan atau ya dalam rumah tangganya, mungkin dalam ekonominya, atau seperti apa nih dokter? Tadi dilihat dari usia lagi. Kalau usia biasanya usia remaja, biasanya masih sekitar pertemanan. Mungkin remaja dewasa, pekerjaan. Meningkat lagi kehidupan rumah tangga. Lebih atas lagi persiapan untuk selesai pensiun. Jadi tergantung dari masa-masanya. Jadi semua orang tuh ada masanya. Nah, tentu di situ kalau kita misalkan atau yang contohnya usia 50 atau 60, biasanya kan sudah mulai berkurang fisiknya. Dia mulai merasakan ketidakmampuan yang tadinya dia bisa naik tangga, mulai sakit-sakit. Nah, itu terus dia tuh butuh sebenarnya kepedulian dari keluarga. Kalau misalkan mama sakit, nanti lewat yang situ aja mah, yang mungkin tangganya landai atau bagaimana. Nah, itu dia senang, terhibur. Berarti ada yang peduli. Ada yang perhatiin ya dokter. Iya. Biasanya orang tua itu cenderung juga mempunyai kemungkinan
penghasilan yang mudah menurun. Nah, di situ mungkin seorang anak harusnya sudah bisa menangkap sinyal, jangan sampai membebani orang tua. Misalkan walaupun dia belum bisa memberikan hal yang besar tidak apa-apa, tapi menenangkan orang tua. Terus kemudian juga empati. Empati itu sangat perlu. Bila kita menemui teman kita mulai sedih atau mulai menyendiri, kita merasakan bahwa bagaimana apa yang dia rasakan. Jadi jangan banyak kamu tuh harusnya gini, salahmu tuh gini, kalau gitu. Belum bisa masuk, belum bisa. Iya. Jadi empati dulu, setelah dia bisa mengeluarkan semua, ya. Saya mengerti apa yang kamu rasakan. Iya. Baik lagi pemilihan kata-kata ya mungkin dokter ya. Iya. Oke. Baik. Nah, dokter, kalau untuk peran media sosial dokter terhadap kesehatan mental atau depresi ini, itu ada pengaruhnya nggak dokter untuk seseorang? Ya. Kalau saya lihat media sosial itu sangat besar pengaruhnya. Karena disitulah seseorang bisa melihat apa yang dia lihat kemudian dipikirkan. Nah, apabila akibat dari media sosial yang dia ambil atau dia pikirkan menyebabkan dia depresi nantinya, tentu kan harus selektif. Betul. Terhadap melihat media sosial atau gadget juga seperti itu. Misalkan kita mempunyai waktu yang banyak, terus kita coba-coba nih, kalau saya dapat uang segini tuh dalam waktu dekat kayaknya enak ya. Contohnya judi online ya. Padahal pada saat dia pertama kali dapat, bener kan? Pasti nih kalau main lagi pasti dapat lagi nih. Itu sudah tertanam. Bagaimana dia hanya mengeluarkan modal kecil tapi bisa dapat yang banyak. Mulai itu artinya ketidakseimbangan neurokimiawinya itu terganggu. Nah, itulah dia mulai penasaran. Kalau sekarang belum dapat, mungkin besok lagi menang, mungkin besok lagi menang. Akhirnya tidak akan menang. Akhirnya modalnya semakin besar, akhirnya habis itu tidak tahu lagi melakukan apapun gitu dokter ya. Dan melakukan terakhir adalah mengakhiri hidupnya seperti itu dokter ya. Dokter pernah mendapatkan pasien seperti itu atau bagaimana dokter? Banyak seperti itu dokter ya. Cukup banyak. Karena yaitu peran media sosial yang tidak selektif. Tapi dia akhirnya mengaku bahwa ini peran saya karena saya ingin ini setelah dia habis. Nah, waktu itu setelah dia habis tentu istrinya yang jadi setelah keluar, pasiennya keluar, istrinya jadi curhat juga. Karena ya dampak dari uang yang tidak dibawa ke rumah tapi untuk bermain, akhirnya jadi terlantar keluarganya. Gitu. Menyedihkan. Nah dokter, kalau untuk riwayat keluarga nih dokter, apakah bisa berpengaruh terhadap risiko depresi ini dokter? Mungkin keluarganya dulunya pernah punya riwayat juga nih, sering terkena depresi juga. Nah mungkin untuk keturunan-keturunannya itu apakah pengaruh bisa terkena juga? Jadi yang dimaksud dengan genetik ya? Iya. Genetik itu ada tapi kecil. Kemungkinan persentase untuk mendapatkan hal yang serupa itu kecil dibanding paparan stresor lainnya. Mungkin dia lebih rentan bisa, tetapi dia harus diajarkan suatu cara sehingga dia tahu bahwa misalkan maaf nih ya, ada riwayat bunuh diri pada keluarga. Tentu anaknya dan yang lain sebagainya minder. Wah, jangan-jangan nih saya akan melakukan hal yang sama. Padahal karena dia sudah termasuk bahwa dia labelin bahwa riwayat keluarga itu ada bunuh diri. Nah, sehingga dia itu tidak bisa berpikir yang logik. Bunuh diri lah kalau gitu. Nah, itulah yang tidak boleh. Tapi kalau dia bilang tahu bahwa saya punya riwayat bunuh diri, tapi saya sudah mengalami hal yang kecil-kecil yang tidak senang, dia utarakan ke teman atau dia ke profesional, biasanya akan segera
normal lagi. Oke. Kemudian dokter, depresi itu apakah bisa dipicu dengan seseorang yang pernah mengalami atau memiliki trauma di masa lalunya, dokter? Oh, ya. Sangat ada hubungannya. Contohnya trauma di masa lalu itu, contohnya kalau kita lihat, misalkan pernah musibah. Iya. Musibah, Sesuatu yang tidak bencana. mengenakan pernah terjadi pada Iya. seseorang itu. Contohnya yang kemarin kita lihat di Aceh ya, itu musibah banjir. Iya. Nah itu atau di daerah yang itu, tentu pada saat dia suatu saat dia terbayang lagi, oh rumah saya habis, usaha saya nggak ada, dan lain sebagainya, karena adanya akibat suatu trauma namanya PTSD itu muncul mudah menjadi suatu gangguan depresi. Dan bagaimana untuk menghindarinya? Ya, dia diajak untuk ditemani, jangan sampai dia berpikir ke arah sana, jangan-jangan gitu. Oke. Jadi sebenarnya peran, katakanlah mungkin kalau dalam keluarga ya peran keluarga, kalau di luar keluarga mungkin peran orang-orang sekitarnya. Iya. Apa yang harus dilakukan nih dokter? Iya, langkah awal ketika seseorang sudah terlihat bahwasanya oh seseorang ini terkena depresi ini, apa yang harus dilakukan? Tentu yang dilakukan, kita harus melihat kira-kira apa yang menyebabkan seseorang itu mulai merasakan perubahan suasana hati. Ya. Pada saat dia sudah merasakan perubahan suasana hati, dia melihat bahwasanya saya ini perlu melakukan sesuatu langkah. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kita lihat lagi apakah sudah berhasil atau belum. Kalau dia sudah berhasil, dipuji. Oh ya, alhamdulillah saya sudah bisa ini, diutarakan. Atau yang mendengarkan juga, bagaimana kemarin sudah bisa melakukan ini, sekarang apalagi yang bisa. Jadi kan sepertinya kayak mendorong dia untuk bisa lebih mau. Ya. Biasanya seperti itu. Oke. Berarti peran keluarga lagi, baik lagi nih dokter ya. Dan Baik. juga dipuji tadi tuh. Ini di-appreciate ya. Bahwa sudah bisa melakukan hal yang lebih baik dibanding kemarin. Betul, karena memang kadang kalau misalnya kita sudah melakukan yang lebih baik lagi, tapi kan ada beberapa juga dari lingkungan mereka tidak terlalu mengindahkan atau mengapresiasi seperti itu kan ya. Jadi seseorang itu akan berpikir sia-sia jadinya dokter gitu ya dokter ya. Baik dokter, kita ke pariwira lagi. Sahabat sehat jangan kemana-mana, kami kembali lagi tentunya di Bincang Prima bersama RSPB Batam.
Ingin tahu lebih dalam tentang berbagai kasus kesehatan dari ahlinya? Dapatkan penjelasan langsung dari dokter dan tenaga medis profesional. Kupas tuntas seputar pencegahan penyakit, fakta dan mitos kesehatan, serta berbagi tips untuk menjalani gaya hidup sehat. Saksikan Bincang Prima bersama RSPP Batam setiap Jumat pukul 2 siang live di Batam TV. Ya, terima kasih sahabat sehat masih bersama kami tentunya dalam Bincang Prima bersama RSP Batam, dan kita sudah masuk di segmen terakhir sahabat sehat. Sebelum kita tutup untuk program kita pada siang hari ini, kita masih bersama Dr. Ratna Istiastuti, spesialis kedokteran jiwa MKes tentunya dengan tema depresi dan bunuh diri. Nah, dokter, untuk segmen kali ini kami ingin dokter menjelaskan dan menginformasikan juga kepada sahabat sehat yang masih menyimak kita pada siang hari ini untuk penanganannya dokter, sama apakah akan dilaksanakan atau dilakukan terapi nih dokter ketika seseorang sudah terkena depresi dokter. Betul. Jadi sahabat sehat semua, bahwasannya walaupun kita sudah mengalami depresi, itu tidak mungkin kita tidak bisa sehat. Tentu bisa sehat lagi. Tetapi tentu kita harus mengatur pola hidup sehat. Terus kemudian manajemen stres. Manajemen stres itu bisa dilakukan dengan terapi relaksasi, misalkan pernafasan otot dalam, tarik nafas, buang pelan-pelan seolah-olah kita mengeluarkan nafas kita itu kita mendengar. Itu dengan posisi yang rileks. Terus kemudian psikofarmaka, obat-obatan tadi untuk menghindari dari beberapa bagian dari otak tadi, psikoterapi, dan juga ada elektrokonvulsi, dan yang ternyata di Kepri sudah ada terapi untuk yang ide bunuh diri, kuat ide bunuh dirinya. Oh, sudah ada terapinya dokter ya? Iya, sudah ada. Di Rumah Sakit BP Batam. RSP Batam. Iya. Oke. Ternyata itu menggunakan esketamin. Itu bagaimana cara kerjanya dokter? Jadi seperti spray. Oke. Tapi spray itu harus dilakukan dengan pengawasan dokter. Dokter juga. Dan juga dilakukan di rumah sakit. Karena begitu dia nanti sudah selesai dilakukan, dia harus diawasi lagi mengenai tanda-tanda vitalnya. Jadi bukan seperti kalau kayak kita obat asma gitu, cert enggak. Jadi kita tidak boleh sering, berarti memang harus pengawasan dokter juga ya dokter. Iya. Dan itu alhamdulillah banyak yang tertolong. Ya, jadi itu terapi terkini mengenai terapi depresi yang dengan ide bunuh diri. Dan juga perlunya adanya support
dari keluarga, orang-orang sekitar gitu ya orang-orang sekitarnya, dan juga ada rehabilitasi psikososial. Maksudnya apa yang menyebabkan seseorang menjadi depresi. Jadi semua itu 8 aspek yang dilakukan. Insya Allah mungkin terapi dari depresi itu bisa berhasil. Sudah ada yang menjalankan terapi itu dokter? Yang dokter katakan tadi, Ada. terapi bunuh diri tadi itu? Ada. Sudah ada ya? Ada. Itu bagaimana respon dari mereka itu dokter? Ya termasuk tadinya kan dia itu kan mungkin seseorang ini tuh tadinya tuh memang sangat berpotensi untuk bunuh diri. Tapi ternyata dari keluarga ini sangat kehilangan kalau sampai dia depresinya tidak membaik. Dilakukan setelah itu dan pelan-pelan dia bisa memaknai hidupnya lagi. Dia bisa memulai lagi, misalkan mencoba hal yang dia tadinya dia tidak yakin, misalkan kegagalan ya yang menyebabkan dia depresi berat, mulai dari awal. Berarti sudah ada ya dokter ya, di RSP Batam tentunya. Sudah. Tapi dokter, kalau kita seseorang sudah terkena depresi kemudian sudah balik lagi seperti normal, seperti biasa, apakah bisa kambuh lagi? Sebenarnya kalau dia bisa belajar dari pengalaman yang menyebabkan dia depresi dan dia tidak mengulangi lagi, tentu dia akan tidak jatuh lagi ke lubang yang sama. Jadi kemungkinan bisa, tetapi dia bisa belajar bagaimana cara menolong dirinya pada saat mencegahnya seperti apa gitu ya dokter. Berarti balik lagi dokter ya, lagi ke diri sendiri ya dokter ya. Baik, dan tadi juga sudah dokter sudah menjelaskan untuk terapi bunuh diri juga sudah ada di RSPB Batam tentunya ya dokter. Jadi mungkin ini dokter pesan ini dokter ya dari dokter sendiri untuk masyarakat terkait pentingnya menjaga kesehatan mental atau juga supaya tidak terkena depresi atau bahkan sampai punya pikiran yang negatif untuk sampai mengakhiri hidupnya, seperti apa ya dokter? Pesan mungkin untuk orang tua dalam satu keluarga atau juga untuk orang-orang sekitar seperti apa nih dokter? Jadi kita semua yang pernah mengalami masalah apapun pasti akan merasa sedih, ya. Dan kita juga tahu bahwasanya kesedihan itu jangan sampai berlarut. Artinya kita mempunyai motivasi 3. Ikhlas, sabar, dan sadar. Ikhlas, sabar, dan sadar. Ya. Jadi kalau kita mengikhlaskan bahwa kondisi ini saya tidak mungkin lagi mempunyai ini dan itu kita bersabar. Bersabar artinya kita mungkin pelan-pelan kita mulai dari bawah. Dan secara sadar, saya harus melakukan ini demi kesehatan saya dan lingkungan keluarga saya. Jadi ikhlas, sabar, dan sadar. Itu biasanya. Nah kami juga ingin mempersilahkan dokter ya. Tentunya kan tidak ingin ini dokter seperti seseorang kan mungkin masih menahan diri ketika ingin bertemu atau menuju ke seseorang yang profesional untuk menceritakan segala sesuatunya yang mungkin konsultasi sama dokter ya. Ada yang masih menahan karena mungkin masih malu nih dokter, atau juga mungkin sedikit berpikiran saya ngapain harus ke dokter gitu, saya tidak gila seperti itu. Nah, itu bagaimana dokter cara untuk menghilangkan mindset seperti itu dokter? Memang kadang-kadang masyarakat itu merasakan takutnya kalau datang ke psikiater itu di labeling itu jangan-jangan saya gila. Padahal kalau sebenarnya semua masalah itu tidak hanya seperti kayak orang yang sudah nggak bisa mengingat apa-apa. Dia masih bisa mengingat. Nah itu kalau tidak dibantu dia akan susah. Jadi kayaknya jangan malu untuk datang ke profesional ya. Profesional itu mungkin dari lapisan lini pertama dulu. Misalkan di layanan primer ada dokter umum. Dokter umum melihat kalau misalkan bisa dilakukan, bisa, kalau enggak ke psikiater. Baik, itu dia pemirsa atau sahabat sehat tentunya untuk tema kita pada siang hari ini, depresi dan bunuh diri tentunya ya. Sahabat sehat, tadi 1 jam sudah kita bahas untuk bincang prima bersama RSP Batam,
edisi hari ini Jumat 13 Februari 2026. Tentunya sebelum kita closing mungkin kita persilakan juga kepada dokter untuk prakteknya dokter nih. Oh iya. Kapan saja di dokter agar sahabat sehat juga mungkin bisa berjumpa atau bertemu dengan dokter. Silakan dokter. Terima kasih. Di RSBP Batam mempunyai layanan rawat inap dan rawat jalan. Rawat jalan ada di hari Senin sampai dengan Sabtu. Kemudian jam 12 sampai dengan jam 11 sampai dengan jam 3. Okay. Kemudian di rumah sakit lain, mungkin banyak teman-teman sejawat saya juga mempunyai praktek di tempat seperti misalkan di rumah sakit swasta atau di rumah sakit pemerintah yang lain juga ada. Jadi jangan malu-malu untuk datang ke psikiater, karena kesehatan menurut WHO itu bukan hanya kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental dan spiritual. Jadi 3 aspek ini kalau kita lakukan, kemudian kita akan menjadi sehat secara sempurna. Baik, itu dia. Terima kasih dokter untuk kehadirannya sekali lagi di Studio Batam TV. Tentunya sahabat sehat yang kita sudah bahas bersama Dr. Ratna tadi mudah-mudahan bisa menambah ilmu kita sekaligus mengedukasi Anda semuanya. Jadi sekali lagi mungkin ketika kita melihat atau bahkan dari kita sendiri nih sudah ada muncul gejala-gejala bahwa kita sudah depresi, apalagi sampai berpikiran untuk mengakhiri hidup kita, kita memang harus bertemu dengan seorang profesional, yaitu seorang dokter. Nah, Dr. Ratna sudah menjelaskan tentunya untuk praktek di RSPB Batam. Jangan malu, sahabat sehat. Jangan mendengar kata orang, karena kesehatan bukan orang yang memerlukan, tapi kesehatan diri kita sendiri kita perlukan. Apalagi kesehatan mental seperti itu ya, sahabat sehat. Ya, baik. Sekali lagi dokter, terima kasih. Dan sahabat sehat, terima kasih Anda telah menyimak kami tentunya di Bincang Prima RSPB Batam, profesional, responsif, inovatif, mahir, dan akurat. Kita bertemu lagi tentunya di Bincang Prima bersama RSPB Batam episode selanjutnya. Akhirnya, saya Putra Iskandar pamit dari hadapan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Kami hadir membawa harapan baru. Rumah Sakit Prima, tempat sehat bermula. ASBP Batam melayani sepenuh jiwa. Dari pagi hingga malam, siap sedia tanpa lelah, melayani dengan tulus demi senyum bahagia. RSBP Batam, prima di setiap langkah, profesional dan responsif, inovasi nyata, mahir dan akurat, solusi untuk semua bersama RSPP Batam. Sehat jadi cita dengan teknologi layanan. Batam TV, inspirasi Kepri.